Masih di Yang Ada Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Bukan lagi. Iya, ketawa-tawa ini. Geng, hari ini kita sama host streaming, ya kan, dengan Bramki. Siap abang ganteng. Siapa ini namanya? Kiki bang. Anda? Assalamualaikum Laras. Cantik. Agak kebalik ya. Geng, ini host gokil semua di streaming. Host gokil. Ini biasanya mereka pencitraan kalau di luar streaming. Saya pada tahu ya, kalau di stream tuh pada tahu lah sama mereka ini nih, karena mereka juga nggak cuman di satu aplikasi gitu kan. Aplikasi bang. Setan aplikasi, kadang di aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kalau sekarang kan banyak pilihan tuh, pilihan ngapain, nggak ada yang jadi konten kreator. Ini kenapa mau jadi host streaming? Dari Bramki dulu deh. Why gitu? Pilihannya kenapa streaming? Oke. Ini mungkin gue cerita dulu. Awal gue kenal streaming itu dari mana gitu sih kan. Waktu gue pertama kenal itu 2017. Ini boleh sebut aplikasinya nggak? Iya dong. Gak apa-apa ya? Sebut aja. Gue pertama itu di Bigo 2017-an. Gue mau masuk sana tuh kayaknya dipersulit banget sama kawan gue. Ada kawan gue memang kayak gitulah katanya. Katanya lu masuk. Dipersulit tuh maksudnya? Lu harus level segini dulu baru bisa jadi host. Oh katanya. iya, oke. Jadi gue dengan bodohnya gue top up dong biar Bodoh. biar lu ya. harus level segini dulu katanya. Caranya gimana ya, lu top up katanya. Gue top up dong. Cepet 300 cepet. Kok lama banget sih nggak nyampe kata gue level segini gitu kan. Udahlah kata gue, males lah, gue nggak mau lagi. Nah Harus level 20 dulu ya? harus 30 bang. Mati. Nah spender itu mah. BG. Di BG adalah salah satu teman. Nah sekarang dia nge-live juga nih di mana? Satu agensi sama kita. Mas dendam gak lu? Mas dendam gak lu? Belum ya? nanti. Siapa anak itu? Udahlah ya pokoknya. Nah setelah dari itu gue diem, udahlah gue udah mengurungkan niat tuh jadi host gitu. Nah tahun 2018-nya nih gue ikut ala-ala model Lampung lah, ala-ala ya kan. Nah dalam satu perkumpulan itu menang gak lu? Menang gak? Pertanyaannya gitu aja Menang dulu gak deh. lu? Gue kan ramein aja bang. Tim Hore lah ya. Tim Hore. Dalam satu perkumpulan itu ternyata ada salah satu founder manajemen dan spender di aplikasi Apa? Nono Live. Nah jadi waktu itu setelah acara itu selesai, gue udah ditawarin nih. Lu mau masuk nggak? Lumayan dapat duit gini. Ya gue udah trauma dong dengan yang sebelumnya. Gue nggak jadi apa-apa, duit udah banyak karena bego tadi ya kan. Artinya ini kita mau bahas inilah ya, aplikasi streaming bisa cari duit lah intinya gitu. Nah setelah itu baru nih gue live lah di Instagram gitu. Live. Si founder nih masuk, Ki lu ngapain live di sini? Gak ada duitnya gitu kan. Mending lu live di aplikasi ini deh katanya. Apa? Dapat duit kok lumayan buat jajan. Paling enggak ya 2 juta 3 juta lumayan gitu kan. Ya gue BU kan, butuh duit lah men. Ya gak bang? Lumayan buat jajan ya man. Nah gini, jadi yang belum paham gini geng, di aplikasi streaming itu kita live, tapi live saweran gitu. Kita disawer gitu. Jadi si user harus top up koin gitu, dia beli koin di aplikasi itu, lalu dia sawer lempar koin itu ke host gitu kan, ke host yang menghibur di aplikasi itu. Oke lanjut. Nanti belum paham kan gimana cara kerjanya nih ya kan. Nah intinya itulah ya, kita dapat sharing berapa persen lah dari yang dia beli itu kan. Nah udah itu emang beneran kok katanya dapat duit. Gue bilang iya beneran, coba aja. Udah hubungin si ini gitu. Gue line lah ya kan. Udah gue line. Gue nge-live tuh ya kayak orang gila, lu paham gue lah kalau baru live. Ya Ki jangan sok ganteng kalau mau nge-live, katanya lu gak laku katanya. Oh iya gue harus ngapain, udah dikerjain lah gue macem-macem. Ya yang challenge ya aneh-aneh nanti lah mungkin kalau ada sesi terkonyol gue ngapain nanti mungkin gue jawab gitu kan. Kalau sekarang jangan. Nah udah itu gue deng rame room gue kan. Gue pembuktian nih bang, dalam sebulan bener gak gue dapet? Nah pembuktian waktu itu bulan pertama gue dapet 5.500.000 bang. 5.500.000 itu gue, wah kata gue kan, dapet duit nih gue bilang kan. Ternyata asik, udah itu ya terus dong, udah itulah orang bilang kalau belum kenal streaming gak bakal percaya, gak dapet duit gitu. Tapi kalau udah
nyampe kapanpun lu bakal mau live terus gitu kan. Nah udah di situ nih gue ajakin nih. Dia masih ngecengin gue. Dia tahu banget gue gilanya kayak apa gitu kan. Enggak mustahil lo dibayar, mustahil lo dibayar. Ujung-ujungnya gue spender gue pada vakum di sana. Gue kenal lah itu ada salah satu baru masuk host. Terus menternya Naujubillah. Lu tahu siapa lah mungkin lah bapak kita. Dia main juga di Nono Live di situ. Babang Abe Rafli. Baru 2 hari apa 3 hari tuh levelnya udah kakak kita Kolmidi itu udah level kuning. Di situ tuh udah gila kata gue orang ini siapa gue bilang kan. Jadi dia tuh live kalau gak salah cuma sebulan atau 2 bulan. Udah itu dia keluar gue deketin lah. Kayak mana sih caranya biar berpengalaman. Gue kan orang baru bang. Gue posisi waktu itu udah jalan bulan ke-6 atau bulan ke-7. Itu gue stabil. Pendapatan itu stabil. Udah itu gue deketin Babang. IG-nya gue cari segala macem gitu kan. Pengen kenal lah intinya sama dia gitu. Udah kenalan segala macam, udah kenalan. Gue live di sini kata dia. Ke Kitty Live katanya. Kitty Live. Bang di situ kayak gimana bang? Katanya. Terus boleh nggak sih bang rekomend agency? Gue bilang gitu kan. Terus, oh boleh aja. Itu gue masih dijutekin tuh bang sama dia. Gue yang sok-sok mau kenal itu loh, Raski. Iya. So akrab ya. So akrab aja gue udah pokoknya sokap ya. Nah, udah itu terus pokoknya benar. Iya, gue semua founder agency ada kenal lah kata dia gitu kan. Tinggal lu mau di mana katanya. Ya gue minta rekomendasi lah sama dia kan. Udah itu gue pamit nih sama agensi gue yang lama yang di Nono. Lu mau pindah aplikasi. Gue mau pindah aplikasi. Ditahan. Aplikasi lain itu. Biasa lah ya persaingan. Iya biasa persaingan. Lu kalau gak ada teman. Nah teman kan cara gue cari teman dulu dong. Ya kan makanya gue deketin si Baba dan lain-lain. Lu gak ada teman lu gak bakal hidup. Lu gak bakal ini. Ya memang mungkin kalau gue tahu sendiri gak ada yang ngajakin gue. Mungkin dia gue kayak gitu. Gue bilang kan. Gue gak dapet apa-apa. Udah seiring berjalan. Gue kenalin Babang, adalah Babang ngerekomendasiin agensi gue yang lama. Waktu itu belum ada tuh, Homepage Indonesia belum ada. Waktu itu. HPI belum ada. Gue di agensi yang lama, ternyata ada sedikit trouble lah. Gue memang waktu Babang bikin ada HPI itu nongol, gue emang pengen masuk, pengen gabung gitu, pengen join. Cuman gue kan orangnya gak enakan bang, kalau gak ada masalah sama gue, ya gak bakal gitu loh. Gue gak bakal keluar sampai kapan pun. Nah, kebetulan waktu itu momennya ada masalah. Pas nih gitu ada baru gue masuk. Baru deh kenal lah sama Babang. Sama yang lain. Ya kita inilah. HPI lah sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Dan, Laras dulu. Gitu. Laras kapan Ras? Pertama kali kenal live streaming itu tahun 2018. Itu pun karena diracun kawan gue. Kata gue apaan sih? BG ya, di BG ya. Lo ngomong sama siapa gitu loh. Di handphone tuh lo ngobrol sama siapa gitu kan. Gue live bla. Gak penting kata gue. Karena belum tahu kan? Belum tahu. Udah, terbang-terbang. Resign nih gue kerja. Nganggur dong. Ngapain ya gue kata gue. Gue harus menghasilkan. Skincare mahal ya. Gue belum ngelakuin skincare. Cuma udah biasa. Dia masih bluwek dia. Masih butek. Gue harus kerja nih. Tapi gimana caranya di rumah gue menghasilkan. Kan gue udah bilang kata kawan gue itu kan. Live ini oke lah coba. Pertama kali itu gue tuh belum tahu gimana sih apa sih agensi itu apa. Gue tuh belum kenal. Yang penting live aja dulu kan. Terserah deh nyanyi kan. Cuman itu belum pakai alat-alat yang kayak sekarang yang soundcard segala macam. Cuman handphone aja udah. Handphone. Gue ada musik pakai sound biasa kecil. Nah. Kok ada yang masuk ngewer, ini apa namanya kan? Dikasih tau lah. Lu ngapain cuman gitu-gitu doang kata orang itu ada. Lu masuk tempat gue masuk akhirnya masuk agensi. Ternyata enak dan menghasilkan duit. Ada duitnya lah intinya gitu. Nggak ngilang-ngilangin rezeki lah ya. Ada. Bener banget. Sampai sekarang. Terus dari Bigo ke Kitty itu gimana? Kalau dari Bigo tuh hampir 3 tahunan lebih. Sempat vakum udah berhenti ngomong sama ketuanya. Saya berhenti karena mau kerja. Gue pindah tuh ke Balika. Kerja memang benar-benar kerja kantoran di Bali kan. Habis itu resign lagi setahun kan. Udah. Jadi awal tahun 2021 ini udah benar-benar plong gak kerja lagi.
cari lagi yuk, streamingan lagi yuk. Cari lagi yuk ya kan. Gue awalnya di sebelah tuh di L lah ya. Gue gak nyambung, bocil semua isinya. Tapi gue masih bertahan kan, sabar. Gue belum nemuin yang klop nih di gue. Nolak anak ini. Ras lu, ayo kita ke Kitty aja. Masuk agensi HPI, Home Peace Indonesia. Oke, kata gue. Itu belum gue kabarin atau oke Ki, gue masuk belum. Itu masih gue kacangin dia, masih gue cekin. Masih cuek. Cek banget gue. Bisa gak lama kemudian, kayaknya harus gue iyain deh. Ki mana? Kenapa? Gue masuk, ayo gue masuk. Itu tuh bener-bener mendadak, gue ngubungin dia. Yaudah ras, ayo masuk akhirnya. Terus udah ngerasa nyaman gak di aplikasi itu? Awalnya karena belum terlalu kenal orang-orangnya, galak-galak ya. Tapi lama-lama gitu. Supaya mentalnya di first time ya kan. Di first time banget. Gue oke. Mental gue diuji banget sih gitu. Dan udah terlatih. Iya karena sebenarnya kan gue tuh yang di L itu gue tuh jaga mood banget karena anak kecil semua. Gue ketemu di sini yang bener-bener barbar semua. Nah ini kata gue ini yang gue cari. Ada yang nyampe japri gue loh bang dia. Ki gue gak kuat, ini belum sesuai Ki bacotnya Ki. Slow gue bilang. Sekarang gue lihat ada terus. Karena gue bilang dia orang stres dia orangnya kata gue kan. Orang stres dia. Iya awalnya gue belum menyesuaikan diri kan. Dia masuk ke room gue kan gue bilang ke dia. Kata gue kalau di room gue sok cantik ya kata gue kan. Cantik banyak di sini kata gue. Sebelum lo gue di rumahnya Kak Jutek. Lo mau ngomong apa juga sama gue terserah lo. Oke kata gue. Nah ini baru enak kata gue kan. Soalnya sebelumnya gue tuh takut salah ngomong ya kan. Ini anak baru muncak banget sih gitu kan. Jalan lancar udah cocok. Kebutuhan stream kan memang kayak gitu kan. Nah Bener banget. Gimana Ki? Nah gini sebelum masuk ke Ki, kenapa tadi pertanyaan terakhir gini loh. Pilihannya banyak, jadi kan gue ini kan ada keresahan, mungkin sama lah kita ngalamin itu. Aplikasi streaming itu kan image-nya jelek. Betul. Nah artinya ya namanya image nggak bisa juga kita mau perbaiki atau kayak gimana ya udahlah biarkan sudut pandangnya kan beda-beda nih. Artinya yang kita tampilin di sini itu ada pilihan talent gitu loh maksud gue. Jadi streaming, aplikasi streaming itu isinya bukan gitu-gitu doang gitu loh. Setuju banget yang gue. tanda kutip. Iya tanda kutip ya gitu. Bener, Nah ini ada yang apa namanya jilbaban ada lah yang ya. jilbaban juga. Nah, ada pertanyaan gitu. Iya, Bang gue pakai hijab misalkan gitu ya. Iya banyak banget. Sering itu bang. Iya kan? Sering. Nanti gue ini lagi kan udahlah ya kan. Itu kan tergantung orangnya masing-masing. Kalau orangnya misalkan ada yang memang nih kayak Laras gitu dia nggak hijab. Ya live-nya normal-normal aja, biasa-biasa aja. Nah ini ada Kiki juga nih, dia pakai hijab, normal-normal aja gitu nggak? Bener banget. Natural aja kan balik lagi ke diri sendiri sama gimana sebenarnya tujuan lu mau ngebangun apa sih di situ bener gitu. Banget. Lanjut Ki, lu gimana Gua Ki? ya kan karena lu hijaban nih. Gue hijaban ya bener. Semua kata-kata lu ini jadi ini loh, jadi acuan Iya, mereka. gue inget banget gue jadi surganya HPI kan ya kan. Karena Di geng HPI itu, geng surga. Geng surga di kick semua sama Babang. Kalau masuk room kita tuh ya, kan kita kan barbar nih. Karena Dia masuk nih. Barbar semua. Kiki masuk di kick sama Babang. Surga sana. inget banget gue di HPI kan ada dua ya. Ada neraka sama surga. Gue masuk kaum surga nih kan. Setan berarti ya. Kita kata-kata kita udah kasar semua. Iya benar banget. Jadi gue dulu itu pertama kali tuh 2017 sih bang sebenarnya. Kan dulu tuh kita taunya tuh aplikasi tuh Bigo ya. Bigo tuh rame banget. Cuman berkasih Bramki kita nggak tahu tuh gimana sih caranya kalau misalnya mau jadi host atau gitu. Jadi VJ tuh kayak gimana sih? Banyak yang nutup-nutupin kan. Nggak kayak sekarang nih. Kalau sekarang kan kayak gue nih ngajak temen gue lo ikut aja. Kalau dulu kan kayak kata Bramki tuh dia dikerjain dulu sama temennya kan. Itu dulu suka kebegoan kayaknya gue ya. Karena pesaing juga mungkin ya. Iya bener. Padahal kan rezeki padahal udah ada yang ngatur ya sebenarnya. Percaya banget gue dulu. Ya ampun level 30. Tiap hari kalau yang gue gila gue Lo jadi spender berarti ya. Gue nyuper dia bangke. Terus gue sama atau kayak si Lars dulu pernah gue download terus gue live gitu kan. Ada sih yang support cuman kayak receh-receh gitu kan. Anda top tentang Anda top host ya. Oke. Receh dong. Terus gue gak ngerti kan gimana tuh. Abis itu udah
ngapus aplikasi, hidup normal lah gue ya, kerja tipes gitu. Bener juga tapi bener ya. Kerja tipes, terus gue kayak kakak gue kayak orang gila gitu kan. Kamar gue sama dia kan atas bawah nih bang, berisik banget sumpah. Jadi dia kalau mau nyuruh gue tuh tinggal ngetok plafon dia aja kedengeran tuh sama gue. Jadi kalau dia teriak dia kan kayak orang gila tuh kalau misalnya lagi live kan, teriak kata gue ini orang ini kesurupan apa gimana gitu kan. Nyampe gue turun ngecek nggak tau lagi jadi tante-tante ya kan. Kata gue ini kenapa sih kata gue kan. Laras kayaknya belum nemu kita yang gila ya Ki ya. Gue kan udah gila nanti Ras. Kata gue dia kenapa. Besoknya lagi dia nyuruh gue ngedandanin dia bang. Dia mau ke Indomaret katanya kan. Pakai daster. Parah. Jadi gue make upin dong. Ini anak ini kenapa sih emang dapat duit kata gue kan. Lo belum tahu sih ya kan. Lihat lo nyampe lo tahu nanti kata dia. Wis gue langsung ditantang sama dia kan. Terus itu tuh Januari Februari 2019. Dia masih di Nono kalau gak salah. Abis itu di September lo udah masuk kita HPI. Belum HPI ya. Udah di Kiti tapi di agensi kita orang yang dulu kan. Sebelum ada masalah iya. Di sana terus gue disuruh daftar sama dia. Gue belum mau kan bang, karena gue emang kayak apa sih gitu kan, ngapain gue kayak orang gila ngeliat handphone, iya songong gue kan, ngapain, emang beneran dapet duit gitu kan, duit, ya, emang beneran dapet duit gue nggak, abis itu gue nggak ini bang belum, di Oktober baru, coba aja deh nih gue nih, kayaknya dia lagi jaya-jayanya tuh gitu tuh, Oktober tuh tau banget gue dia lagi jaya-jaya banget tuh, nih gue dapet segini nih kata dia, beneran iya nih lu nggak percaya nih di transferan nih kan, dilihatin, iya beneran kata gue, langsung lah gue bikin video, daftar, langsung daftar. Besoknya gue langsung verified bang, langsung disuruh live. Lo tau sendiri, gue nggak pernah pengalaman disuruh live, pas gue live kaku, diem aja gue kan. Iya maksud gue dia ngajarin gue dulu kan, lo ngajarin dulu deh. Nanti lo kalau masuk lo gini tuh gue kayak orang gila diem aja kan. Ada yang typing gue baca dalam hati, dalam hati, habis itu gue jawab. Harusnya lo jawab dalam hati juga Ki, harusnya. Akhirnya ya sampai sekarang inilah gue di live streaming sih. Kalau di HPI sendiri gue dari Februari 2020 sih. Di HPI. Dan itu gue yang the best banget sih HP, sumpah. Bener. Kompak kalau lagi. Kompak banget. Nah, di momen apa Ki yang lu dapat support gede gitu, dapat saweran banyak tuh di momen kayak gimana? Itu waktu memang jujur ya, kalau di saat bucin itu hancur banget. Hancur banget memang ya, target ya. Bucin makan tai lah ya. Makan tai lah benar. 70k itu udah syukur banget lo gua. ikutin cara gue. Ajak cewek lo masuk juga. Ya enggak, ya biar sama-sama nyari. Itu ya, bener. Ya 70k tuh aduh kata gue kayaknya berat banget gitu di saat bucin kan. Tapi di saat gue kayak orang gila, batuk. Effort kita minum dulu bang. Tapi di saat gue ngerasa capek, yang gue challenge gila-gilaan kata Kiki, gue nyemplung empang sawahan dan lain-lain. Berenang sampahan, iya sampahan. Itu gue jujur nih, boleh sebut nominal gak bang? Gue paling gede. Oh iya, paling gede berapa? Harusnya 31 juta, cuman 6 juta itu gue exchange buat bagiin ke teman-teman semua lagi event global. Itu gue di Desember 2020 itu bang. 24 juta itu. Itu wah gemeter gue aja. Banyak lah ya. Banyak. Nah ini untuk mungkin orang teman-teman yang gak tahu gitu loh. Jadi di streaming itu ya mungkin kalau yang nggak tahu mikirnya kita di rumah doang itu kita ngepet kali ya. Iya kayak ibu itu lah ya. Gue tuh di rumah tuh nggak usah, jangan percaya ngeliatin ya. Sama nyokap itu. Ini anak-anak juga tahu tuh. Gue timpuk sapu gue nyokap gue. Sot diem nyokap gue kayak tentara. Sot nungguin gue live kan gue lagi timpuk gue pakai sapu di belakang. Gue nih pernah ada satu momen gue malu bener sama bapak gue. Bapak gue lagi di ruang tamu. Rumah gue abis kamar langsung ruang tamu. Gue di challenge lah suruh ke Indomaret. Dandanan tante-tante menor banget. Duitnya gede bang. Duitnya gede. Wah kata gue kayak mana. Gue ngintip-ngintip. Aduh masih ada bapak gue lagi. Masih ada bapak gue. Bapak gue kamar mandi. Melipir gue. Pas gue pulang. Bapak gue di ruang tamu. Ya Allah nah. Susah lu gue besarin ya kan. Gede-gede lu jadi banci. Gue bilang. Tapi ya itu sih
pas sudah nerima itu puas sih bang. Banget. Duitnya banget. Makanya yuk join yuk. Yuk, kan? Bener. Kiki nanti dulu Kiki berapa paling gede Ki? Gue paling gede berapa ya? Itu pas tahun kemarin sih. Iya. Tahun kemarin gue ikut event 20 berapa gitu. Lupa gue 20 sekian. Dan alhamdulillahnya dari dapet itu gue bisa kurban loh tahun kemarin. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah banget itu. Kurban tuh merinding. Laras berapa paling gede? Kalau di streaming ya 25. 25 paling gede. Tuh dengerin tuh geng ya kan. Ya artinya kalau kita tergantung tujuan kita kan. Betul. Benar. Kita tuh mau cari duit apa mau bucin tadi ya kan, atau mau ngapain gitu di situ. Kalau selama fokusnya emang kerja cari duit ya mudah-mudahan sampai gitu niatnya. Ya kan terus momen-momen nih. Tadi momen udah dijawab tuh sama Bram gitu. Bener. Momen paling konyol. Momen paling konyol pernah nggak? Nggak pernah kayaknya dia ya. Gak pernah lah dia mah. Dia gini. Gue mau. Gue besar ya. Gue mau. Ini gue mau kecil. Ini gue mau gede nih. Jangan ada yang challenge gitu soalnya. Kalau di gua cuman nyanyi doang palingnya. Udah terpesona sama suaranya bang. Karena memang sih jujur kalau host cewek itu emang kadang orang kasihan bang. Iya. Kecuali teman kita ya, ada kan ya. Kasihan ya. Nah, Kiki momen paling konyol? Momen paling konyol, apa ya? Gue kayak nggak ada deh bang. Nggak ada ya. Paling Coret-coret muka. Paling coret-coret muka. Kalau momen sedih ada gitu kan banyak ya. banget kalau sedih. Nah, momen sedih. Apa tuh? Jadi ada karena gue tuh. udah berhenti kerja resign tuh, nyokap gue tuh ngeliat gue tuh di kamar mulu kan. Nangis ya. Enggak, dia ngomong ngapain sih nak, kerja enggak apa enggak, rebahan terus ya kan. Yang penting gue ngomong malu ya kan. Gue gajian tuh ya kan, udah awal bulan nih mah dari mana duit ya. Dihina gue, kamu udah ngapain kesana? Di rumah. Ini mah, ini duitnya gajinya, ini transfernya. Oh yaudah nak, baru dari situ gue nyampe nangis. Ya Allah, gue udah hasil gitu loh. Di rumah doang. Di rumah padahal doang. udah sempet dapat image lu ngapain di luar sana ya kan, lu kerja apa ya kan? Iya di situ sedih banget. Di situ ya yang benar-benar ngerasain streaming ada gunanya gitu ya buat lo ya. Karena kadang tuh orang tuh kalau misalnya ngomong nih, lo kerjanya apa sih di HP itu live streaming? Ih, lo pasti ngapain? Image-nya gitu banget sih. Padahal kan gue nih jilbaban gitu kan. Gue dikiranya yang dikirain semesta. Orang pasti kalau ngomongin live streaming pasti mikirnya kayak gitu memang. Sedekah mata. Padahal gak juga sih, gak tergantung kita kan pilihan sebenarnya. Makanya gue bilang kenapa sih gue pengen ngajak ngobrol gitu Ki. Emang maksudnya ya walaupun mungkin kita podcast kita ini mungkin nggak terlalu banyak nolong image itu gitu loh. Tapi paling nggak kita ngasih pilihan yang lain gitu loh. Ngasih pilihan yang lain yang nggak gitu semua gitu. Kalau ada ataupun kayak gitu ya mau diapain, kita mau ngelarang juga kan bingung. Masih banyak juga konten-konten yang dikasih teman-teman itu bagus-bagus, positif-positif juga. Positif, challenge gitu kan. Artinya kita juga tahu kan, maksudnya saat seluruh spender atau user itu top up kan pakai duit ya kan. Kita juga apresiasi mereka tuh lewat misalkan kayak lewat nyanyi, request lagu, yang punya talent nyanyi, yang punya challenge gitu. Dia talentnya challenge berarti dia dibayarnya pakai challenge, dia menghibur viewersnya gitu kan. Atau yang talentnya bacot, ya dia ngiburnya pakai bacot ya kan. Lucu. Tapi bukan talent juki ya. Iya, jangan juki, bahaya. Jangan juki, jangan jukuan. Jukuan. Tahu nggak Laras? Nggak tahu. Juki tahu Juki? Jual kisah. Ya, jukuan. Apa? Jual kawan. Itu. Jual Oh, kawan. jual kawan ada ya? Ada jual kawan. Aduh, bermacam-macam Pokoknya kawan cara orang dijual dapetin koin. aja. Iya benar. Itu bukan talent ya itu. Ingat ya. Tapi Siasat ada. kayaknya ya. Iya, tapi ada. Ada pasti. Ada. Di streaming itu apa ya? Macam-macam bentuk-bentuknya apa ya? Inilah variatif gitu loh. Orang-orangnya aneh-aneh Iya, gitu. Lucu-lucu juga sih. Kalau yang udah nemu kocak ya dia gila gitu Iya. kan. Nemu yang ini aduh semuanya ada dah. Paket lengkap bang. Tapi lu pernah ngalamin live room lu sepi banget gak sih? Pernah. Bingung mau ngapain, diem aja kan. Bener banget. Mau ngobrol sama robot ya kan.
Terus apa yang lo lakuin ketika room lu tuh sepi kayak roomnya Ren sekarang ini? Dia anak baru dia. Gue ajak battle. Gue ajak battle orang. Oh lo PK, ajak PK. Nah belum tahu apa connecting. Jadi di aplikasi streaming tuh ada menu yang PK PK gitu, apa battle bisa nemuin host satu dengan host yang lain walaupun nggak kenal gitu kan. Padahal itu. Iya ada random PK gitu. Random. Atau invite PK gitu sebenarnya Ren. Ya misalkan double tuh lu penyanyi ini penyanyi sama-sama nyanyi gitu boleh-boleh aja atau di pub dan kalau gue sih jarang gitu ketemu penyanyi ini penyanyi gitu. Kebanyakan gue nyanyi ketemunya orang gila. Jadi gue ngerasa bingung kan. Ya sama-sama gila jadinya. Kayak gitu. Aneh-aneh. Terus PK ya? PK iya. PK. Terus ketemunya roomnya dua-duanya sepi itu ya. Biasanya gitu. Iya bisa sih kayak gitu. Sepi nih gue, sama nih gue juga sepi nih. Ngapain ya kita ya, gak tahu gue juga. Ya sama aja. Dua-duanya sepi. Curhat yang ada. Iya. Kalau gak julid ngomongin orang. Bisa gitu. Gini amat. Juki. Ujungnya Juki. Manggilin Invis ya kan. Iya. Oh Invis. Susah nih gak ada yang nyawe. Kisah-kisah. Ujungnya buat mancing atau top up sendiri bang? Oh nembak sendiri ya? Nembak sendiri. Buat mancing. Kiki gimana Ki? Apa yang dilakuin kalau room sepi? Kalau lagi sepi ya bang ya, gue kadangan bacain ini bang, yang masuk gitu kan. Kadang kalau nggak ada yang masuk lagi ya udah gue diam aja. Gue denger lagu nih udah 1 jam, udah mau off baru teman-teman gue datang kadangan. Suka gitu gak sih? Iya, gitu kan ya? Tadi gitu kan. Iya kenapa sih pas gue udah mau off baru pada datang. Mood kita tuh udah turun banget baru ada yang masuk tuh. Bener tuh. Kayak gitu paling denger lagu, nyanyi-nyanyi kayak orang gila gitu lah. Iya sih. Lo kayak gimana Ki? Kalau lagi sepi nih, gue PK itu juga kadang gak ada yang menerima rasa. Ditolak ya? Ditolak. Ya Allah, gue bilang kan. Tapi dulu bang, kalau lagi itu, waduh, gila. Kalau istilah babang itu lalat. Waduh, gila rame-rame banget itu lalat. Pas lagi rame. Rame banget. Pas lagi sepi, kayak kubur. Kalau udah gak ada yang nerima, udah gue off. Karena memang di live streaming kan up and down kan. Gak mungkin kita di atas terus, gak mungkin kita di bawah terus juga kan. Pasti berputar lah. Gak mungkin rame terus, pasti ada momen sepinya. Makanya kalau ada yang bilang room kita enak lah, roomnya Bramki, roomnya Bang Angga. Gak tahu aja dia dulunya gimana kan. Atau pas saat ini gitu, gak selalu rame terus juga sih. Gak selalu gitu Ren, dia yang kayak room gue gitu. Kayaknya rame gitu. Jadi anak baru gak usah suruh masuk. Jangan ngerti apa-apa, suruh nonton aja deh. Jadi dia kalau live gitu, gue tuh gak selalu ada orang rame gitu. Enggak juga, gue kalau sepi juga ya. Justru kalau nyanyi nih, gue tuh gitu. Kalau gue nyanyi, berarti room gue tuh gak ada orangnya. Bener. Gitu kalau gue nyanyi, room gue tuh gak ada orangnya. Tapi kalau gue udah ada orang, gue gak nyanyi lagi, gue ngobrol gue pasti. Karena orang itu juga kan pasti ya tergantung viewersnya juga sih. Kalau viewersnya pengen dengerin nyanyi ya udah nyanyi. Kalau dia pengen yang ngobrol, kita nyanyi terus. Beda juga nyuekin dia gitu. Pergi juga akhirnya dia kan. Pergi juga gitu kan. Jadi gitu tuh momen-momen yang sekarang Bramki sih paling banyak nih momen bucin. Iya. Pernah juga ya? Gue gak tahu ya Ki ya. Ada kan momen bucin? Ada pasti ada. Bukan momen bucin lah. Maksudnya gini, kan ada pertanyaan juga nih. Kan kita tuh udah punya kayak gue nih. Gue kan udah punya istri nih di rumah gitu kan. Adalah pertanyaan nanti kamu ada ini gitu kan. Ada baper. Nah, sekarang kita ngomongin baperan. Kita ngomong bucin lah, ada yang baper, ada atau kamu yang baperin atau kayak gimana. Itu gimana kalian tanggapan lu Ki? Kalau bucin sama cewek sih masih enak ya bang. Kalau gue pertama masuk tuh yang nyepen gue homo bang. Iya bang. Ada tuh. Itulah namanya ya. Kalau dari level 0 tuh di room gue pertama kali gue main kitty pasti tahu orangnya siapa. Gitu. Jadi itu aduh gila, bucinnya gila bang. Gua ujung-ujungnya bucinnya by phone. Nelpon gua. Oke. Minta panggil sayang. Gua maki-maki di situ. Kata gua normal ya gini anjing gua bilang kan. Baru tuh tadinya tuh cewek-cewek mau masuk room gua tuh pada enggak jadi ras. Aduh gua kayak gimana disangka gua homo kan. Tapi memang lu bentuknya gitu. Emang gitu kan. Dicintai homo-homo gitu. Tapi memang model lo enggak. Ya kita enggak ini ya.
supportnya lumayan waktu itu kan. Tapi ada satu momen kadang kita tuh nggak tahan loh gitu loh. Gue pengen berinteraksi sama teman-teman yang lain, mau kenalan gitu kan, sama yang ini gitu. Apa yang lo lakuin? Itu gue maki-maki ujungnya. Jadi bucin lu homo? Waktu dulu pertama kali main ya kan. Cuman semenjak ada homo yang kalau bucin kan berarti udah berhubungan nih. Kalau itu dia pengen sama gue. Baperan, kita ada yang baper-baper lah ya. Terus nelpon gitu. gue minta kamu panggil aku sayang kayak apa gini. Ih anjing. Oh dia mau tag and give loh Ki. Iya, nah gitu kan ada viewers yang minta timbal balik gitu. Iya, Dia banyak banget sih kayak gitu. Terus gue ini kata gue, ya gue maki-maki lah di sana nggak tahan udah tuh baru tuh masuk tuh cewek satu. Gue kadang ada momen bang gue capek challenge kadang. Jadi gue pengen istirahat nih lumrah sebulan sih ini itu gitu pasti. kan. Gue capek challenge mulu. Memang jujur capeknya itu luar biasa Iyalah. gitu. Jadi udahlah gue mau cari baperan kayak gitu. Bener gak? Biar anteng di kursi doang. Pas udah duduk di kursi doang Cuman manis. Gue mau. Ujungnya mau ke challenge lagi tuh males. Kadang ya. Tapi di saat itu pergi udah room kayak kubur lagi bang. Iya. Bener room kayak kubur. Udah dia bucinan. Pas bucinan itu room kita sepi. Tapi target ya lumayan lah 40-70 itu udah positif aman gitu. Tapi ya cuman segitu doang. Nggak yang susah buat naik lagi buat gitu. susah. Memang harus ada konten yang gue tampilin kalau buat Iya. itu gitu. Ya pastinya kayak gitu buat nolong target gitu kan. Targetnya bisa lebih tinggi dari situ kalau ada konten yang lain. Kalau cuman terima beres gitu kan. Nah gitu doang udah. Gue mau kecil. Gue mau besar kan. Gue mau kecil. Kalau belum tahu gue mau combo udah pernah. Belum. Semuanya kita keluarin. Semuanya kita keluarin gue mau combo. Gue mau combo. Kecuali kalau kata abang kita Bang Dans itu kalau mau bucin tuh bucin berkarya. Iya bucin. Jadilah bucin yang berkarya. Jadilah bucin yang Contohnya? berkarya. Ya gue juga sempet kan. Nanti masuk nge-give doang ya. Gue lagi konten. Nanti lo ilfeel gue gituin kan. Coba konten. Ya artinya yang bucinan yang dimana si yang spend atau yang baper atau yang bucinan kita itu dia nggak ngerusak room. Dia tahu bener-bener kondisi kita tuh kerja gitu di situ. Kalau lo mau masuk di room gua ya lo jangan bucin gitu kan. Lo support atau nggak usah masuk sama sekali gitu. Jadi orang lain juga gue nggak mungkin minta duit sama lo atau minta sawer terus sama lo tuh nggak mungkin gitu, ya kan? Benar. Jadi ya udahlah gitu. Kita tahu kita sama-sama cinta, asik ya kan. Tapi ya nggak usah ngerusak room gitu. Kalau nggak, gue berhenti streaming, lo transfer duit ke gue. Nah itu poinnya kan. Poinnya. Kode 3. Kalau kode 3 gagal, kode 4. Ya gitu atau gitu kan daripada lo makan hati ya kan. Benar. Ya kayak gitu aja solusinya udah gak ada lagi gitu. Karena kita kan pengen gak mau ngebebanin siapa-siapa gitu loh. Gak ada lo juga. Ya gue nih lagi kerja nih. Gue berusaha semaksimal mungkin supaya bisa target gitu loh. Ya kan gimana kalau baperan Kiki gimana Ki? Aduh. Yang baper-baper kan pasti rame karena cewek mah orang dia jadi baperin homo loh. Apalagi lu nih cewek-cewek nih. Mungkin ya. Tapi gue sih apa ya? Gue sih kalau di streaming itu nganggep orang tuh bukan spender sih bang sebenarnya. Apa tuh? Sayang sama kita. Iya. Sayang sama kita. Iya kan? Kalau dia nggak sayang sama kita nggak mungkin lah dia mau ya kan nge-spend gitu-gitu kan. Oh, jadi Anda menebar cinta ya. Menebar cinta di mana-mana. Sayang. Yang sayang banyak nggak apa-apa ya kan. Terpesona. Bener. Tapi nggak memiliki gua gitu maksud dia loh. Memiliki gua dia yang disayang, yang apa maksudnya yang sayang sama kita banyak gitu. Iya disayang orang kan enak sih bang, ya nggak sih? Ya yang penting jangan ngerusak room kita lah, ya kan? Iya bener sih kata lo tadi tuh kalau misalnya mau bucin ya jangan kelihatan banget lah di room ya kan. Ya di WA aja gitu sih. Jangan di room lah. Kacau banget sih soalnya kalau udah bucin di room itu udah 40 aja lo udah ngap-ngapan pasti. Susah. Apalagi udah bucin gak pernah keliling sama temen-temen. Mati pasti. Iya kan biasanya ada yang yang bucinan ya. Artinya gini loh orang yang bucin itu support kita gitu ya. Support kita. Tapi dia cuma support kita doang gitu. Sama teman-teman kita gak peduli, gak keliling, gak kenal dan lain-lain. Jadi kan jadi kayak ngerasa kayak teman-teman masuk itu ngerasa si bucinan kita tuh orang asing. Iya benar. Gitu juga kan. Karena dia juga ngerasa itu siapa sih. Bucinan itu jadi kayak gitu, itu siapa sih. Jadi kepo tapi gak peduli itu gimana sih gitu kan. Ya kan yang penting elunya gak boleh gimana. Itu yang kacau banget itu. Rasa memiliki yang sangat tinggi. Nah itu dia.
Kadang kan ada juga sih udah di spend, lu nggak boleh nih gini gitu kan, ngatur dia. Ya dihindarin lah kayak gitu tuh kayaknya. Oh, kok udah support berapa? Iya. Gitu, bener. Kok nyuruh aku udah apa? Punya koin gak? Support aku berapa? Di top 100 ada gak? 100 dulu ya kan. Pejementer. Tapi gue pernah itu Ki di tes. Yang gue cerita itu. Gue di tes ada spender masuk gitu kan. Apa gue tes top 100. Gue tes aja dulu kan. Dia maksudnya bukan gue sih, dia yang mau ngetes room gue gitu. Segimana sih room lu ini enggak gitu kan. Dia masuk, dia globalin gue 1 kali. Nggak ada di top 100. Ya, udah itu. Gue langsung ketawa, lu mau ngetes room gue bang. Kan. Gila lu 1 global itu gak laku di sini. Top 100 aja gak nongol, lu cek aja tuh kata gue kan. Kalau 2 global itu baru di peringkat 100-an lah, mungkin di bawah apa hampir lah ya. Gitu, hampir masuk lah ya. Jadi berapa enggak 8K kata gue top 100 gue itu. Oh, gue bocorin kan. Nomor sama. Coba satu happy land itu kan gue bocorin top 100 lah. Kan kita tahu data cuman kita kan yang bisa lihat. Dia enggak bisa lihat. Kalau dulu bisa lihat, Ras. Oh, benar. Sekarang enggak bisa. Sekarang enggak bisa lagi. Sekarang itu yang kayak misalnya gue ngecek akun lu tuh ya. Ngecek top 100 itu angkanya enggak ada, tapi disamarkan gitu. Cuman selisih antara yang atasnya berapa. 100 sama 99 berapa. Enggak real, angkanya enggak real lah intinya gitu. Cuman selisih doang. Nah, yang tahu bener-bener itu berapa angka realnya itu cuman hostnya. Bener. Jadi kayak gitu. Kocak itu mau ngetes room ya kan. Oh, di sementer apa sih room ini? Tes dulu 1 global, deng gitu. Enggak ada. Dia udah pede ya kan. Pikirnya masuk gitu. Masuk ini. Masuk rawa-rawa. Kan ngetes room kan. 8K kata gue paling kecil. Top up Ki 10K dia. Itu di peringkat 90 berapa itu masih. Masuk lah ya kan. Coba ya karena ya gue lebih suka room itu gak. Kayak room gue nih room gue gak ada. Gue kan gak punya spender. Gue tuh gak punya spender. Intinya sih gue memang selalu menanamkan itu tuh. Ya kan. Ya Bramki juga sama sih, sama nih. Tanemin dalam diri kita harus. Makanya gue selalu bilang ke lu kan, Ras, fokus ke konten, hingga kan karena setiap orang yang support tuh nggak selamanya support kita. Iya benar. Gitu, fokuslah ke konten. Jadi apa orang-orang nyawer tuh bener-bener ini gitu. Kalau yang ada spender tuh udah ketahuan. Misalnya top 1 1M gitu. Nanti top 2-nya tuh paling cuma 10K gitu. Itu ketahuan tuh. Kelihatan. Oh, ini ada spendernya hilang rawa-rawa ini. Iya, selesai. Rawa dia. Selesai. Kalau ngeliat akun tuh kan gitu tuh. Ngukurnya dia berurutan tuh. Misalkan yang top 1 1M, top 2-nya 800, top 3-nya ada 700, dan sampai top 100 tuh. Dia berurutan. Oh, berarti ini host nggak punya spender ini. Intinya gitu. Dia benar-benar kerja. Bener-bener kerja gitu ya, maksudnya dia ngandelin user aja gitu yang support. Spender-spendernya semua user dia tuh ya dia nganggapnya spendernya dia. Sama kayak gue juga kayak gitu. Jadi ini gantian Bang. Tadi kan lu nanya momen terkonyol nih kan. Gua, Kiki, Laras. Nah, elunya apa nih Bang yang terkonyol? Banyak, kayaknya banyak ya. Banyak ini. Banyak banget sih memang. Ada satu momen gini. Pandemi kan. Serius. Ini pandemi ini gue serius nih. Pandemi. Tadinya jujur aja nih, gue beneran live itu awalnya gue nggak serius gitu. Gue kayak selingan gitu doang ya. 2017 sama kita 2017 tuh seling-selingan, nggak serius. Karena gue masih manggung kan sama The Potters itu. Jadi gue sempetin aja. Nah seiseng-isengnya itu tembus Ki 40K itu tembus gitu. Seiseng-isengnya. Jadi gue kalau udah tembus 40K. Jadi gue live itu kayak nggak ada orang nggak apa-apa. Yang penting udah durasi sama ini udah gajian gitu lah ya. Nah ke depannya gue tuh dinasihatin. Enggak, lo tujuan lo main streaming apa sih? Gue pengen cari teman kata gue kan. Kalau dapat duitnya bagus, enggak juga nggak apa-apa kata gue kan. Gue pengen promosi The Potters juga di streaming gitu kan, karena anak-anak The Potters nggak ada yang main streaming. Gue bilang kan di streaming ini kan ada masyarakatnya, jadi gue harus memperkenalkan inilah gitu. Oh ini ada lo gitu. Anak muda semua juga. Iya gitu kan. Oh kalau tujuan lo kayak gitu nggak, berarti nggak bisa. Loh kata gue nggak bisa. Ya karena lo nggak serius. Nah gak gitu. Bener. Jadi lu nggak bisa tuh dapat banyak teman yang lu maksud, nggak bisa dapat duit yang lu maksud itu nggak bisa. Yang lu mau promosi The Potters pun nggak bisa.
Maksudnya bisa tapi nggak bakal cepat gitu. Lambat banget. Jadi gimana caranya lu harus benar-benar fokus. Fokus benar-benar sama konten sama ini. Hingganya gue jamin banget lah kata inilah mentoringnya ya. Lu bisa dapetin apa yang lu mau nih. Duit lu dapet, temen lu dapet ya kan. Terus promosi The Potters juga dapet. Dan gue ikutin itu. Dan ternyata benar gitu. Berhasil. Tapi gue status gue itu gue masih diem-diem sama orang rumah. Sama nyonya nih di rumah. Belum cerita. Gue tuh jarang live di rumah. Makanya gue bilang dulu kan zaman-zaman dulu tuh gue live tuh di dapur. Temenan sama panci sama piring. Gue diem. Agak jauh kan. Rumah gue tuh kan ketutup-tutup kedap kan. Kayak gini lah. Gue tuh suka nyusun ruangan-ruangan kedap karena gue orang musik. Jadinya kan gue takut berisik. Nah gitu kan. Jadi gue room gak ketahuan lah. Sampai nih ya, ini momen yang paling mengharukan nih. Di pandemi awal. Di pandemi awal, The Potters gak ada manggung. Semuanya. Ya Metallica juga gak ada manggung. Kan? Iya kan? Bener. Radiohead juga nganggur. Bener sih. GNR juga udah berhenti juga, pengangguran juga ya kan. Nah jadi semuanya lah, intinya pandemi global itu bener-bener yang beneran matiin semua sektor. Termasuk kedai pun tutup. Musik semua. Jadi gue tuh bener-bener gak ada penghasilan. Sampai jual mobil Ki ya kan. Sampai gue jual mobil. Dan kocaknya ini jadi hiburan gue juga tuh yang kalau soal mobil ya. Itu tetangga gue satu gang tuh dari ujung ke sana mobilnya udah gak ada lagi di garasi. Dijual semua. Karena pandemi. Beneran pandemi. Nah dari situ gue jadi memberanikan diri untuk live terbuka di rumah gitu. Jadi ketahuan lah dan intinya. Tahu sini cari duitnya. Iya jadi gue bilang kan ke bini gue bilang inilah kata gue kan ini kayaknya ini deh kayaknya ini gue udahlah kata gue kan gimana lagi kan gue harus live yang benar-benar pagi siang sore malam gue harus live gitu kalau nggak gue nggak target nih nggak ada lagi nih ya kan ini harus beli bayar sekolah ya lucu kan sekolah di rumah terus, tapi bayar ya kan ya udahlah harus gimana nih gue bilang kan nggak nyemput lagi jadi ya iya yang ya akhirnya bini gue tuh ngeliat gue yang benar-benar ngeliat gue yang itu Ki jadi yang ngelempar bedak lah gue didandanin jadi nenek-nenek lah pakai kebaya support lah apa segala macam momen gitu. harunya bukan di situ ternyata kalau bini gue tuh yang sampai ya udahlah gitu momen haru itu di anak gue karena anak gue itu tiap hari ngeliat gue main gitar ngerjain lagu gitu kan bawa kerjaan dari sini ke rumah ke sini habis itu gue keluar itu bawa alat-alat gue segala macam lah karena gue masih ngeliatin gue bikin video bikin apa segala macam kegiatan gue tuh itu. Terus pas begitu anak gue ngomong kayak gini, ayah kok jadi badut kata dia. Tuh langsung deng. Gimana coba rasanya. Itu di hati gue kayak badut gitu. Ayah kok jadi badut kata dia. Itu ya Allah. Itu gue sampai yang. Jadi anak gue ditarik sama bini gue. Digendong gitu. Habis itu dibawa ke ruang tengah gitu gue tuh itu sampai sekarang tuh gue masih inget aja. Tapi gue coba jelasin lah ke bini gue gitu kan. Gini statusnya gini. Kita itu host akan ngerasa sangat terhormat kalau kita disawer tapi kita kerja gitu. Benar. Justru kalau kita nggak berbuat sesuatu yang kayak gini memang sih kesannya. Ya namanya image kan ya kan. Ngeliat gue tuh yang biasanya kayak gimana tiba-tiba gue harus jadi badut. Begitu, iya. Lu pernah kan Ki live host tuh yang gua topi gue tuh tahu nggak lu? Pot bunga yang di depan. Itu gue sini gua lakban gitu. Bini gue tuh sampai nangis kok. Tapi dia tahan gitu. Anak gue yang sampai ngeluarin kata-kata kayak gitu. Itu beneran itu momen yang bener-bener sedih banget lah. Sedih itu buat gue. Ya, kayak gitu Ki. Jadi yang momen paling haru di streaming dan sampai sekarang sih ngelihatnya anak gue udah sesuatu yang normal aja gitu. Jadi kayak bukan gue berubah. Nah makanya gue gitu, gue nggak berubah dari A ke B. Tapi gue nambahin aktivitas gue. Aktivitas gue ini ada A dan B gitu. Jadi anak gue tuh tetap ngeliat gue main gitar, tetap ngeliat gue bikin video, tetap ngeliat gue live. Jadi normal-normal aja. Cuman memang tuh kadang-kadang kenapa kadang suka tengah malam banget karena lu tahu mulut gue kan kasar banget gitu. Jadi paham. Gue ngomong jorok kan. Gue nunggu anak-anak tidur gitu. Makanya gue sore itu nyanyi gitu kan. Iya benar. Gue bilang kan kalau sore gue kayak gini-gini banyak alay sore ini kata gue kan. Banyak anak-anak alay kata gue kan. Padahal tuh ada bocil-bocil yang lagi ngeliatin, dengerin gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau malam anak-anak udah tidur
Baru gue barbar tuh. Kalau nggak di luar udah barbar sekalian. Bodoh amat. Di travel juga ya bang. Di travel. Momen Channel Daud ya. momen paling haru. Banyak sih. Bisik gimana sih? Nyanyinya gue tuh kayak Bisik-bisik ya? yoga nyanyi itu. Ya lu nggak tahu yoga, lu nggak tahu Gua tahu yoga ya. yoga. Yoga tahu ya. Dia mau nepelin gue kak. Gue nyanyi. Itu ada penumpang travel itu. Ada penumpangnya nggak lo? Sampai ketawa sampai ditahan itu kan. Sampai akhirnya biar ketawa dia lepas, gue nyanyinya gue keluarin aja kayak kau adalah gitu tuh. Lu pakai headset ya? Headset Iya juga. pakai headset, ketawa-tawa lah semuanya satu travel. Gue jadi hiburan di travel itu intinya. Abet sampai ngeke nggak kerasa tuh sampai Bandar Lampung kan travel itu. Belum itu loh, belum ada tol kita. 2 jam berarti full. Tol kan baru setahun ini kali ya. Iya kan baru kan. Jadi belum. Hah? Di meja sana. Di meja sana. HPI Jarut. HPI Jarut. HPI Jarut. Namanya Zara. Kalau di ini jadinya Zarut. Host menter loh. Host menter. 200k kalau live 300k. Serem Wak. Pusing ya Wak. Tembak-tembak. Bulan depan digaji. Gua dong bilang sama Kobet, Fiji kontrakan Bigo katanya. Tuhan. Kontrakan. Nah iya Fiji kontrakan. Ya tapi artinya gini loh, geng, nggak ngilang-ngilangin rezeki di streaming lah ya. Artinya niat kita memang cari duit gitu. Kalau gue sih secara jadi nyokap, nah kita balik nih ke keluarga. Tadi kan gue udah cerita soal itu tuh, ya kan. Akhirnya gimana orang rumah ngelihat stream itu? Udah biasa karena kamar nyokap sama kamar gue kan sebelahan tuh. Dan gue kan berisik banget tuh ya kan. Apa ini anak gue nih? Mulut nyokap gue kan agak-agak kayak gue sih kan. Cok. Dia mesti berisik banget. Ya sabar sih mah. Lagi live. Sabar sih mah. Tengah malam. Ntar lagi. Saut-sautan di kamar itu. Udah biasa. Udah biasa ya lama-lama ya. Nah ini kalau di rumah gimana? Kalau gua kan udah pindah nih. Kalau dulu sih masih kayak aman-aman aja bang. Soalnya kan rumah gue dulu tuh kayak di hutan ya. Jadi gue mau teriak mau kayak gimana biasa aja. Cuma sekarang udah pindah. Jadi agak rapet. Jadi kayak kalau itu agak mikir sih gue. Kalau gue mikir ya. Kalau dia sih enggak kayaknya. Kalau dia sih enggak. Kalau gue agak mikir sih kalau itu. Kalau ngomong agak gue pelan-pelanin dikit lah. Iyalah. Gue gak bisa loh. Gitu. Gak bisa caranya melanin suara itu. Gak bisa gue juga. Gak bisa sebenarnya gak bisa. Kalau gue sih sebenarnya. Ini apa? Sebelumnya kan sama bokap tuh. Jadi udah tau lah kelakuan kayak gimana. Nah cuman pas sama nyokap nih pindah. Kan ada panci tuh kan. Nyokap gue gak tahu sama sekali. Gue nge-live itu sama tahu. Lu ngapain pakai panci gitu? Tunggu. Jadi panci buat masak mie itu loh, teflon ya kan. Tiap malam itu gue ambilin. Jadi pagi-pagi tuh gue gantungin lagi. Kata nyokap gue, ini panci kenapa peot gitu ya kan gue cetong. Ketok gitu. Iya, gue juga gitu. Jadi nyokap gue, kayak ngapain sih kok gini-gini gitu ya. Gak apa-apa. Ujungnya udah berapa malam ngintip dia di kamar dari pintu itu. Gue lagi gini-gini. Ya Allah, pantes. Sampai. Tahu kronologisnya gini ya kronologisnya. Swing nyawerkan oke. Thank you babang. Thank you di follow babang ininya guys. Sampai. Iya benar. Kalau cowok sih gitu, yang banyak cowok gitu. Cewek gitu. Sampai akhirnya nyokap gue tuh beli panci baru bang. Disumputin. Udah pakai yang itu aja katanya udah penyok. Ya Tuhan gue bilang. Sampai beli baru ya nyokap. Iya beli baru. Jadi kalau yang khusus gue untuk itu ada sendiri. Itu pakai yang itu. Iya. Yang baru jangan. Udah tong, ya kan bunyinya gede bang. Tong. Iya. Apa itu? Diintip sama dia. Ya Allah tutup lagi sama dia. Udah besoknya ada panci baru. Ini jangan dipakai. Astaga. Awalnya kalau anak-anak The Potters tuh kan ya akhirnya terjun juga ke streaming pengen tahu kepo tuh. Pertama kali yang mulai tuh kan gua tuh. Karena kayak Abed sama Kiki tuh gak ngerti apa-apa. Jadi ngeliat gue tuh kayak orang gila emang. Jadi peralatan live gua kan suka nyimpen properti sampai rambut gondrong kayak Laras ini gue punya loh wig gitu. Terus apa? Jambang aja ada ya bang ya? Jambang ada. Roma Irama ya kan. Terus apa namanya? Panci-panci di apartemen itu semuanya udah selesai sama gua. Udah gak ada lagi. Gue jadi yang agak gede jadi topi. Ya kan?
Gue pernah Marvel dulu kita kan, pernah Marvel kan. Pernah. Itu gue jadi Kapten Amerika. Oh, pakai panci. Iya di sini yang tameng gue Kapten Amerika panci. Oh, iya. Wali gitu ya? Iya kuali itu gue jadi tameng gue, ya kan. Terus gue tongkatnya gue pakai sapu, topi gue pakai topeng gue pakai panci, ya kan. Lawan gue Raka. Raka startnya udah pakai BH duluan. Di atas dia pakai kolor, pakai BH. Wonder Woman ya? Enggak ngerti gue. Dia nggak pakai BH ketahuan apa itu? Enggak tahu. Yang Dia penting udah ngakak di aja atas udah. sofa dia udah kayak gini kan. Dia ngeliat gue juga kan. Kapten Amerika. Udah kayak menyerang ya. Ngono pusing Raka kan. Udah sih bang malah dia ketawa kan. Gua jurus tiban-tiban lu Ki. Tiban gitu kan. Terang. Itu sekitar bulan 4 atau bulan 5 kemarin ya, Bang, enggak masalah ya. Baru-baru ini. Itu sampai Kiki sama Abe tuh sampai kejungkel-jungkel ketawa-tawa itu. Ngakak dia mereka ya Allah enggak kata mereka kan. Ini gue lagi tempur nih kayak battle gue nih kata gue. Lawan gue berat Raka ini kata gue. Host challenge Raka ini Ki kata gue kan. Ini kalau dia Raka tuh sampai jilat aspal tau gak lu? Gila kalau dia. Wah, aspal dijilat sama dia. Iya challenge. Dia challenge-nya. Dia challenge-nya luar biasa Itu sih. gue akuin sih. Tapi dia ngebacot juga tuh bikin ketawa loh. Iya. Apalagi kalau udah challenge. Mukanya aja bikin ketawa sih. Mukanya bikin ketawa emang. Dia bayi itu ya. Makanya kita itu, nah makanya gue bilang udah tepat sebenarnya. Kita ini ngebanggain HPI banget ya kan. Iya. Tepuk tangan Indonesia. Tepuk tangan dulu lah buat HPI ya kan. Tapi HPI itu gitu Ras, emang dididiknya kayak gitu. Bukan ngajarin mau nyiksa orang, enggak. Balik lagi ke mental lu harus bener-bener, lu tuh harus survive gitu. Hingga bener-bener nantinya dapat orang yang ya spend yang bener-bener yang kayak yang lu impi-impikan gitu, yang lu harapkan gitu, yang dimana lu bisa dia spend yang besar tapi dia nggak yang aneh-aneh, nggak macam-macam, nggak apa, yang bener-bener respect gitu sama kita. Gue pernah nih Bang, ada cewek bucin kan. Nah Bang Dan sini udah cerita sama gue, Ki gue udah gak pernah challenge lagi gitu kan. Gue mau mulu gitu kan. Nah udah gue kan orangnya kan bisa dibilang perasa lah. Kalau udah dibilang itu ya kita tongolin kan. Nah, malamnya itu gue jadi capli lah, biasa capli kan malam. Masuk dia langsung ngechat Bang Dan, kok Eki kayak gitu ya, ini dimaki sama Bang Dan. Lu kalau mau tahu dia kayak gimana, makanya masuk dari awal katanya. Iya, biar tahu katanya. Dia sebelum kenal lu, dia tuh udah begitu katanya. Begituin. Iyalah. Makanya kadang ya itu tadi lah, bucinan kadang yang bikin. Karena sayang tadi jadi gak mau cowoknya ini gitu ya. Gak nerima apa Disiksa-siksa. adanya gitu. Harusnya disupport ya, kalau nggak transfer ya. Pada Langsung aja 3. poinnya transfer. Pada 3 lah. 3 lah pokoknya. Kode sama dengan hasil. Kode sama dengan hasil. Kalau gak paham kode. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Kode sama dengan hasil. Jangan halang-halangin. Jadi kodenya gitu. Aku adalah aku. Jadi jangan kau roba-roba jadi orang lain. Nah betul. Nah kita kode kan. Kode dengan hasil. Kode 1, 2, 3. Kalau gagal kayak kode 4. Selesaikan. Oke nih. Ini buat apa sih namanya? Nah buat. Kan ada tuh yang ngerasa gak pede misalkan gitu kan. Jadi ada satu lagi nih image-nya. Kalau di aplikasi streaming itu yang cantik-cantik sama yang ganteng-ganteng aja. Gue jelek nih Bang. Suara gue jelek, muka gue jelek. Gak ada yang bisa nolong gue, tapi gue pengen. Ya kan? Gimana tipsnya? Ya buat cowok lah. Cowoknya di Bramki, nanti ceweknya ke kalian. Tipsnya gimana Ki? Kalau gue ngerasain banget Bang. Apa yang dibilang, lu mau seganteng apapun, jelek apapun gak bakal pengaruh gitu kan. Tapi selama konten yang lu sajikan itu menarik, viewer itu terhibur, pasti lu bakal bertahan sampai kapanpun. Jadi ganteng, cantik itu gak jaminan. Gak jaminan banget. Gak jaminan sama sekali. Sama sekali. Dunia live streaming tuh beda. Keras. Cewek cantik banyak banget. Banyak. Iya. Ada ciri khas. Entah lo yang gue bilang tukang ngegas kan. Bacotnya kayak gimana. Iya kan? Bener kan Bang? Jadi ya itu tadi sih kalau menurut gue. Ya balik lagi ke apa yang bisa kita kasih gitu sih. Tapi memang ada momen saat lo mau dandan cantik. Atau mau dandan ganteng gitu. Ada momen tersendiri gitu kan. Buat cewek-cewek gimana? Dari nah ini kan ada cewek hijab nih ya. Dari cewek hijab.
gimana? Kalau gue sendiri sih apa ya? Coba aja dulu nggak sih? Coba dulu kan, karena kita nggak tahu tuh Bang nanti bakalan ketemu siapa, terus bakalan kayak gimana gitu kan? Apakah bakalan kayak gini terus gitu kan? Bener kan ketemu siapa nih? Jadi kita coba dulu deh nih. Kan niatnya cari rezeki nggak ada yang tahu. Karena rezeki nggak ada yang tahu. Kita coba dulu. Kayak gue pertama-tama dulu tuh Bang, sepi beneran. Yang support gue cuman dia dulu, cuman dia sama ada lah beberapa yang support gue dulu kan. 2 bulan tuh dibantuin sama dia dulu, sampai akhirnya gue ketemu lah sama yang support gue ya kan. Terus kalau menurut gue sih gimana kita bisa ngejaga agar dia itu tetap stay di room kita gitu sih. Salah satunya ya dengan cara-cara kita lah, mau kita ya gimana pun itu bikin dia nyaman sama kita sih. Itu sih menurut gue. Kalau Ras gimana Ras? Kalau menurut gue, lo mau cantik, mau ganteng, lo jelek, mau gimana juga harus percaya diri, pede. Pede, benar. Itu poinnya. Sama satu lagi kali ya, rajin kali ya. Nah, benar. Iya kan? Rajin live. Benar. Jadi orang apal, si ini nih, rajin segini nih. Ada dia nih di sini nih. Benar. Rajin, karena itu kata kunci juga sih Ki. Kalau nggak rajin kan ada yang ngeluh, dia udah ngonten, udah perasaan dia udah kayak gitu kan. Tapi pas cek durasi, berapa jam doang. Si anjing ini itu cuma 20 jam sebulan anjir. Itu udah ngeluhnya kayak apa ya? Dengerin keren ya. Belum tahu dia. Rajin kau ya. Memang harus rajin sih. Iyalah. Segimananya lo ya rajin. Toh sekarang kan ada reward juga tuh dari aplikasi kan yang buat anak baru tuh. Ya kan? Live 10 jam 3 hari dapat 2K. Lumayan. Diamond kan lumayan. Kalau di top upin harus 200.000. 200.000 coy. Lumayan. Kalau kopi ini nih. Kalau kata Babang gimana? Ingat nak, 1K itu 100.000 nak. Babang Abe Rasli. Iya, Bang. Kata Bang Abi kan gitu. Kalau kadang kan dia datang akhir bulan kadang suka keliling mau nutupin gitu kan. Target kurang berapa kau? 5K Bang. Ini kurang 7K Bang. Ada yang gak tahu diri kurang 50K Bang. Ada kayak gitu. Udah jauh Ya kan kalau dia lagi baik kan suka-suka dia kan. Maksudnya kalau dia mau tutup tutup aja. Ada yang kadang kan kayak misalkan ada yang di support misalkan targetnya kurang 3K ke 40K. Kalau dia mau support si host sampai 70K biar 70K suka-suka dia. Poin-poin dia. Dan 3K Bang, ternyata di supportnya 33K gitu kan. Biar lu 70K deh gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan. Berarti jurus kun fayakunnya berhasil. Iya. Bener. Ya balik lagi kan suka-suka. Jurus akhir bulan itu. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Janji Allah itu layar hitam, foto profil hitam ganti nama jadi titik. Iya. Ya kan? Janji Allah itu pasti. Titik berarti lagi itu apa namanya? Redup. Lagi mencari kode akhir bulan. Iya. Gitu loh. Iya kayak gitu tuh. Jadi ini dong buat masuk agensi kita nih kan dari Homepiece Indonesia nih kan. Dengan ngasih pilihan banyak host konten di situ ya kan yang kita fokusin di konten lah intinya gitu. Jadi di sini obrolannya cuman cerita lika-liku sama ya kita nggak suggest untuk ke arah yang kemana-mana gitu. Ini kita kita sharing untuk yang konten lah fokus ke situ kan. Fokus ke situ lagi. Kalau mau masuk HPI kayak gimana Ki? Nah masuk HPI nih. Kalau mau masuk HPI yang pasti nge-add dulu line-nya ya kan. Line-nya apa? HPI.management. HPI.management. Terus juga ke ada IG juga boleh, di Instagram juga ada. Homepiece.id itu Instagramnya. Nah pas masuk di situ, pas kalau udah masuk tuh, jangan ketakutan kayak si Laras ya kan. Dia adaptasi banget loh. Sampai memang harus adaptasi dulu, kenalin. Si ini kayak gini, si ini kayak gini, si ini kayak gini. Kalau sekali 2 kali berarti pas momen kayak gitu doang dia kayak gitu. Tapi kalau udah keseringan, emang orangnya kayak gitu, kontennya kayak begitu. Gitu, nah iya satu lagi sih, Ki, satu lagi nih. Ini kata kunci juga sih. Kebanyakan kan orang itu kalau host lah, terutama untuk host ya. Secara psikologi orang-orang itu rata-rata gini loh. Pengennya orang itu bersikap ke kita tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kita sikap kita kayak gini, pengen cari yang orang itu gimana nih ke kitanya gitu. Padahal enggak. Padahal itu kuncinya gini deh. Saat lo jadi seorang host, lo harus sadar, lo harus paham, lo harus tahu banget apa habitnya viewer sebenarnya gitu. Benar. Jadi lo tahu, jadi lo tahu bener-bener habitnya, kebiasaannya viewers, perasaannya viewers tuh gimana. Karena lo tuh sebenarnya juga, lo host lo viewers juga sebenarnya kan. Benar. Ya kan? Nah artinya bukan lo bagaimana orang lain nyikapin lo, tapi bagaimana lo nyikapin orang lain sebetulnya gitu. Betul. Karena kan lo nge-host, lo viewers juga sebetulnya.
Lo si ini berarti kalau si Kiki kayak gini bersikap gue begini. Sikap gue begini, sikap gue begini, kayak gitu sebenarnya bukan orang semua banyak harus bersikap apa selalu itu enggak gitu. Benar. Karena kan kita setiap host itu punya karakter masing-masing dan jadi dirinya masing-masing. Pintar-pintar menempatkan diri lah ya Bang. Iya, punya konten masing-masing yang punya karakter masing-masing. Jadi saling kalau indah banget rasanya kalau saling menerima gitu loh, saling mahamin. Saling menerima. Iya, walaupun satunya orangnya lembut banget, kitanya kasar. Tapi bisa temenan. Iya, itu kan rapuh banget ya kan. Iya kan, ada yang gitu kan. Ada yang kemayu banget tapi bisa blend gitu, bisa temenan kan itu jarang tuh. Berarti dia si host A sama si B bisa saling nerima karakter masing-masing gitu loh. Nah itu yang berat itu di situ memang. Kenapa host itu nggak punya teman? Itu aja sih poinnya. Dan juga gini Bang, apa ya gue perhatiin ya setelah kumpul-kumpul dan lain-lain itu enggak yang disajikan itu real diri dia gitu. Ngerti nggak? Jadi orang lain. Nah jadi sebut nama nggak ya? Apa itu? Si Bayi contohnya. Dia ada apa? Dia tuh orangnya konyol, ngehibur kita. Kalau di streaming? Iya di streaming. Pas ketemu, kalau lu gak ngajak dia ngobrol, diem. Oh dia pendiam aslinya? Pendiam aslinya. Gitu. Tapi lucu ya. Tapi lucu kalau dia. Nah itu dia. Kadang kita tuh underestimate duluan. Ngelihat orang di live kayak gini. Tanpa, ya ini untuk sama host lah ya. Untuk kita ya. Ya begitu. Iya. Ya. Itu tadi Bang, konten tertutupi oleh konten yang dia sajikan. Iya, kalau memang harus berkonten kayak gitu. Maksudnya tadi bukan untuk jadi orang lain yang enggak gitu. Artinya fokus balik lagi ke konten. Gue pengen konten seperti ini terus didalemin aja gitu. Jadi buat karakter baru gitu loh. Kayak gitu. Yang dimaksud stereotip negatif itu maksudnya lu itu nggak membangun diri lu sendiri, lu bener-bener jadi orang lain gitu. Jadi orang lain jadi ngelihatnya jadi kayak enek ujung-ujungnya. Enek jadinya ujung-ujungnya kan ini orang kayak kan kebaca sih sama kita gitu, apalagi sama viewers juga. Ini pengen kayak gini, dia coba pengen kayak gini tapi nggak masuk. Ada masuk. Ada. Malah justru itu ada di live-nya dia tuh lebih menghibur kita gitu Bang, malahan. Sayang banget gitu kan. Benar. Terus buat user ada family ya. Nah di streaming ini ada agency ada agency, terus ada family. Nah agency itu yang menaungi manajemen hostnya. Nah kalau family itu lintas agency boleh gabung di situ, ngebentuk apalah community atau apalah gitu ya. Family kalau kita nyebutnya family. Biar kebangun ikatan kekerabatannya kebangun di situ. Nah kalau buat user yang nggak mau host nih Bang, gue nggak mau host Bang, gue mau jadi spender aja, spender sederhana, spender sederhana. Kredivo boleh ya kan, itu disuggest masuk ke family mana Bramki? Kalau mau jadi masuk family ya jelas dong. Mau berteman aja nggak mau nge-host gitu kan? Nggak mau nge-host, jelas lah. Tartar family. Jelas. Itu daftarnya di mana mau ikutnya Bang? Tapi ini kalau mau masuk TF, nah itu ini mentalnya lebih di atas HPI. Di atas HPI itu dia. Nah, kenapa lu dihantam? Karena lu anak Tartar family juga. Posisinya baru masuk. Dan gue akhirnya udah terbiasa Bang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi lo mau ngomong sama gue, bodoh amat. Jadi udah adaptasi. Coba deh lu perhatiin gue kan beda tuh yang kalau ada anak HPI tapi dia bukan anak TF. Gue nggak sekenceng ngegas lu. Iya. Gue bodoh amat lah. Terus kan gue nggak baper, gue nggak pusing, terserah. Iya, gue masih kenapa ya? Gitu kayak. Masih ada Japrian. Gue sampai jadi dia. Kenapa sih Ki? Gue kayaknya dikasih banget. Gue tuh kayak rapuh banget tuh Kak. Baru dia tetap masuk pakai BTF. Oh, anak baru HPI, anak baru TF. Kalau kata Kak Kolmidi nih, ya kakak kita, dia bilang gini, kalau masih ada otak, nggak masuk TF. Jadi otaknya ditinggal dulu. Pokoknya kalau ributnya Babang sama CMD tuh, pokoknya kalau yang jelek-jelek anak Babang, yang bagus-bagus anak CMD. Yang bagus gengnya CMD. Yang jelek-jelek anak Babang. Anak Babang ini. Gue dibilang lu anak Babang, gue anak Babang. Oh ini anak Babang ini, kata dia kan. Kalau ada yang lebih parah lagi anak Om Acol. Anak ghosting.
Ya kayak gitu, makanya pas dia datang kan pertama-tama masuk room gue emang kena gas dia sama gue kan. Nanti gue liat, BTTF siapa nih kan baru. Benderanya HPI juga. Oh kata gue kan. Siap-siap. Kaget gue kan. Lu mau cantik mau ganteng mau ngomong terus. Itu dia mentalnya harus lebih tinggi dari HPI memang. Benar. Tapi memang kalau di room kalau kayak gitu ya, kalau kayak di room gue itu dia kalau dia ngerasa dia harus diperlakukan seperti apa, sok cantik atau gimana, dia gak bakal cocok di room gue. Benar. Serius, dia memang harus benar-benar ngeblend maksud gue gitu loh. Karena nih viewers ini kan pada pengennya luwes gitu, luwes. Jadi kalau dia nggak bisa ngeblend, mau diperlakukan khusus, agak susah juga gitu. Kan kita harus sama aja kan, kita ini milik semuanya lah intinya gitu. Jadi ya nggak gue beda-bedain, semuanya sama. Gue gitu. juga bersyukur mood gue tuh nggak semanis yang orang kira. Orang kira kan kalem, polos, aslinya enggak. Kan di sininya udah mulai kelihatan deh ya. Tukang gas. Oke geng, ini buat nutup podcast kita nih. Apa pesan-pesan kalian nih buat atau ajakan atau apa gitu tentang streaming aplikasi yang mau disampaikan ke masyarakat apa nih? Ya kan? Dari siapa dulu nih? Jangan gue dulu dong ya. Kalau menurut gue nggak semua streaming itu jelek isinya atau negatif. Bisa juga hal yang positif. Banyakin kawan juga ya itu pasti ya, tergantung lo bisa ngebawa orang itu masuk ke circle lo atau enggak. Dan yang kedua pasti harus kita niatnya kita nggak munafik ya, cari duit. Nah yang ketiga itu hiburan. Gua masuk streaming itu hidup gue tuh kayak nggak kosong. Ada aja bahan-bahan gue yang ketawa lah, terus bahan gue yang dengerin orang curhat, gue juga sharing sama orang lain. Itu banyak banget manfaatnya sih menurut gue ya pribadi. Ya gimana Kiki? Kalau menurut gue live streaming bener tadi nggak hanya negatifnya yang ada di live streaming ya, positifnya juga banyak banget. Salah satunya kita bisa sebenarnya malah lebih banyak kan positif daripada negatifnya. Tapi orang-orang mandangnya begitu dulu. Karena kalau negatif itu kan hanya oknum lah ya kalau menurut gue. Kita tuh nanti bakal bisa ketemu orang yang pasti bakal bisa kita butuhin loh nantinya kalau di situ. Kalau bisa kita ngebangun relasi sama dia dengan baik, itu pasti bisa nggak hanya di streaming nantinya. Benar. Berteman betul-betul lah ya. Berteman jadi sahabat, jadi saudara gitu ya. Benar banget. Itu sih. Sini kita saudara. Sini kita saudara. Kita saudara ya. Kita saudara. Kita teman ya woy ya kan. Iya woy. Ini musuh woy. Sana mata-mata geng. Mata-mata kick geng. Mata-mata sebelah geng. 2 kali masuk, 4 kali masuk. Mata-mata itu berarti. Lu gimana Ki? Pesan-pesan? Kalau gue pesan-pesan itu jangan underestimate dulu. Karena live streaming ini pilihan. Kita nyajiin konten itu pilihan. Jadi lu masuk ke live streaming nonton, itu lu milih mau milih yang mana. Benar. Jadi sajian itu banyak, itu satu. Yang kedua, kalau gue sama kayak Kiki sih, kita bangun relasi sih di sini untuk entah ke depan atau gimana. Yang pasti kita milih-milih juga, bukan milih-milih artian dalam negatif ya. Kita harus tahu siapa sih yang bakal masuk ke dalam circle kita kayak Laras tadi itu. Ya milih-milih hal yang baik-baik. Baik-baik. Jadi nggak, hidup lu tuh nggak cuman mentok di streaming, tapi itu bakal ke bawah nantinya. Pasti nggak dipungkiri bang, pasti lu bakal ketemu, pasti apa, entah lu ada bisnis apa. Benar kan? Untuk kedepannya ya itu dijaga baik-baik gitu. Nah, untuk orang-orang yang belum tahu, coba deh download gitu. Download dulu ya. Miko ya kan, MICO ya kan. Bang, gimana cara mainnya bang? Lu top up. Itu semua tombol akan berfungsi jika ada top up. Ada orang nanya ke gue, kok gue gak bisa live ya? Top up. Gitu. Top up lu. Lain ada orangnya. Nah, kecuali dia malah gak bisa. Tapi memang gak bisa ya. Iya, memang kalau untuk live, kalau bukan DJ. Kalau baru download, lu mau langsung live memang gak bisa. Nah, jadi ya itu kalau pengen live ya jadi host dong di HP. Ya maksudnya kan gini, kan lu live itu kan pengen disawer gitu. Lu rasain dulu lah gimana perasaan viewers ya kan. Nah, lu belajar dari viewers. Jadi dari habit apa lu top up, lu nyawer. Jadi lu ngerti nanti pada saat orang itu
emang nggak punya duit buat nyawer, lu harus bersikap seperti apa kayak gitu. Sebenarnya harus ngerasain host itu gitu kelebihannya sih. Dia benar-benar harus tahu benar dari gimana viewers itu, karena dia harus tahu semua, ngerasain gimana rasanya. Jadi dia bisa bersikap gitu loh maksudnya, Rey. Rey kan walaupun di luar sana di belakang kamera tetap diajak ngobrol ya kan. Kan lagi ya. Halo. Thank you banget ya Bramki, Kiki, Laras ya. Udah datang. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bawa manfaat ya. Amin. Ya. Amin. Oke, Bramki, Kiki, Laras, give applause guys.